baru mantap. Dukungan Asia mengalir dari Madam Pang hingga Safeh Sali. Air mata haru iringi langkah Garuda Futsal menuju semifinal. Ada momen dalam olahraga yang tidak bisa diukur hanya dengan skor. Ada kemenangan yang lebih besar dari sekadar angka di papan hasil. Dan ada perjalanan yang membuat seluruh benua menoleh, terdiam, lalu memberikan hormat. Itulah yang sedang dialami Timnas Futsal Indonesia di Piala Asia Futsal 2026. Perjalanan mereka bukan hanya mengejutkan, bukan hanya membanggakan, tapi juga menyentuh hati. Tonton hingga selesai. Ini baru mantap. Hadapi Jepang di semifinal. Hector Soto targetkan Timnas Futsal Indonesia lolos ke final Piala Asia Futsal 2026. Suasana Indonesia Arena malam itu, lampu terang menyinari lapangan. Ribuan pasang mata tak berkedip dan satu nama terus menggema dari tribun ke tribun. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Malam itu bukan malam biasa. Itu adalah malam pembuktian. Malam di mana Timnas Futsal Indonesia kembali menulis sejarah. Tonton hingga selesai ya. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Ini baru mantap. Dukungan Asia mengalir dari Madam Pang hingga Safeh Sali. Air mata haru iringi langkah Garuda Futsal menuju semifinal. Ada momen dalam olahraga yang tidak bisa diukur hanya dengan skor. Ada kemenangan yang lebih besar dari sekadar angka di papan hasil. Dan ada perjalanan yang membuat seluruh benua menoleh, terdiam, lalu memberikan hormat. Itulah yang sedang dialami Timnas Futsal Indonesia di Piala Asia Futsal 2026. Perjalanan mereka bukan hanya mengejutkan, bukan hanya membanggakan, tapi juga menyentuh hati. Tonton hingga selesai. Semuanya bermula dari satu malam penuh ketegangan di Indonesia Arena. Babak perempat final. Indonesia melawan Vietnam. Dua negara Asia Tenggara dengan ambisi besar, sejarah panjang, dan harga diri yang dipertaruhkan. Vietnam datang sebagai tim berpengalaman, disiplin, kuat secara mental. Banyak yang memprediksi laga akan berjalan sulit bagi Indonesia. Dan prediksi itu benar. Pertandingan berjalan ketat, intens, emosi naik turun, gol dibalas gol. Setiap sentuhan bola terasa menentukan nasib. Namun di tengah tekanan itu, Timnas Futsal Indonesia menunjukkan sesuatu yang berbeda. Mereka tidak hanya bermain dengan taktik, mereka bermain dengan hati. Saat peluit panjang akhirnya berbunyi dan skor menunjukkan Indonesia menang, seisi arena bergemuruh. Para pemain jatuh terduduk, ada yang berteriak, ada yang menutup wajahnya, ada pula yang meneteskan air mata. Karena mereka tahu, mereka baru saja mencetak sejarah. Untuk pertama kalinya, Timnas Futsal Indonesia berhasil melangkah ke semifinal Piala Asia Futsal. Sebuah pencapaian yang selama ini hanya menjadi mimpi. Sebuah batas yang selalu gagal dilewati di edisi-edisi sebelumnya. Sebuah tembok yang akhirnya runtuh. Dan dari momen itulah, sesuatu yang lebih besar terjadi. Bukan hanya sorak-sorai dari dalam negeri, bukan hanya ucapan selamat dari sesama atlet, tapi dukungan dari seluruh Asia mulai mengalir. Salah satu suara paling berpengaruh datang dari Thailand. Nama Madam Pang tentu bukan nama sembarangan. Presiden FA Thailand, sosok kuat di balik kemajuan sepak bola dan futsal Thailand, serta figur yang dihormati di Asia Tenggara. Ketika Madam Pang berbicara, Asia mendengarkan. Dan kali ini, yang ia bicarakan adalah Indonesia. Dengan penuh rasa hormat, Madam Pang menyampaikan apresiasi atas perjuangan skuad merah putih. Bukan sekadar basa-basi, tapi pengakuan tulus. Indonesia bermain dengan hati, keberanian, dan disiplin. Mereka membawa kebanggaan bukan hanya untuk negaranya, tapi untuk Asia Tenggara.
Kalimat itu sederhana, tapi maknanya dalam. Karena pengakuan dari rival regional adalah bentuk penghormatan tertinggi dalam olahraga. Indonesia bukan lagi sekadar peserta. Indonesia kini menjadi representasi Asia Tenggara. Dukungan berikutnya datang dari sosok yang mungkin paling merasakan pahitnya kekalahan itu. Kim Sang-sik, pelatih timnas Vietnam, ia berdiri di sisi yang kalah. Timnya tersingkir. Impian Vietnam harus berakhir di perempat final. Tapi dari situ, justru terlihat kebesaran hati seorang pelatih sejati. Alih-alih mencari alasan, Kim Sang-sik memilih memberi pujian. Kami kalah dari tim yang luar biasa. Indonesia layak berada di semifinal. Saya berharap mereka melangkah sejauh mungkin. Bayangkan situasinya. Baru saja kalah, baru saja tersingkir. Namun tetap mampu mengakui keunggulan lawan dengan tulus. Itu bukan sekedar sportivitas. Itu adalah pengakuan bahwa Indonesia benar-benar telah naik level. Bahkan ada momen di mana Kim Sang-sik terlihat berkaca-kaca. Bukan hanya karena kekalahan, tapi karena ia tahu, ia baru saja menyaksikan lahirnya kekuatan baru di futsal Asia. Dari Thailand, dari Vietnam, dukungan terus mengalir. Dan kali ini, datang dari Malaysia. Legenda sepak bola Malaysia Safeh Salih ikut angkat suara. Sosok yang dikenal tajam di lapangan dan lugas dalam berbicara ini, mengaku terharu melihat perkembangan futsal Indonesia. Menurut Safeh, apa yang dilakukan Indonesia bukan kebetulan. Ini hasil dari proses panjang, dari keberanian untuk percaya, dan dari kekompakan tim. Apa yang dilakukan Indonesia adalah inspirasi. Mereka berani, mereka percaya, dan mereka bersatu. Kalimat itu seperti merangkum perjalanan Garuda Futsal sejauh ini. Safeh juga menegaskan satu hal penting menjelang laga semifinal. Melawan Jepang nanti, Indonesia tidak sendiri. Asia Tenggara ada di belakang mereka. Dan disitulah terasa bahwa cerita ini sudah melampaui batas negara. Ini bukan lagi hanya tentang Indonesia. Ini tentang kebanggaan kawasan. Kini tantangan terbesar sudah menunggu di depan mata. Jepang. Nama yang besar, sejarah yang panjang, dan reputasi sebagai raksasa futsal Asia. Jepang bukan lawan sembarangan. Mereka datang ke semifinal dengan kepercayaan diri, performa meyakinkan, dan pengalaman di level tertinggi. Namun kali ini, Indonesia menghadapi Jepang dengan kondisi yang berbeda, bukan sebagai tim yang hanya ingin belajar, bukan sebagai tim yang sekedar berharap, tapi sebagai tim yang sudah membuktikan diri. Dengan dukungan moral dari tokoh-tokoh besar Asia, dengan doa dari jutaan rakyat Indonesia, dan dengan kepercayaan diri yang tumbuh dari kemenangan demi kemenangan. Langkah Garuda Futsal terasa lebih ringan, tapi juga lebih bermakna, karena ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah perjalanan harapan. Harapan bahwa kerja keras akan selalu menemukan jalannya. Harapan bahwa mimpi yang diperjuangkan bersama bisa menjadi nyata. Ini adalah cerita keberanian. Keberanian untuk tidak puas. Keberanian untuk menantang raksasa. Keberanian untuk percaya pada diri sendiri. Dan kini seluruh mata Asia tertuju pada satu nama. Bukan dengan keraguan, bukan dengan meremehkan, tapi dengan rasa hormat. Nama itu adalah Indonesia. Garuda telah terbang tinggi. Dan apapun yang terjadi di semifinal nanti, satu hal sudah pasti. Timnas Futsal Indonesia telah memenangkan hati Asia. Ini baru mantap. Dukungan Asia mengalir dari Madam Pang hingga Safeh Salih. Air mata haru iringi langkah Garuda Futsal menuju semifinal. Ada momen dalam olahraga yang tidak bisa diukur hanya dengan skor. Ada kemenangan yang lebih besar dari sekadar angka di papan hasil. Dan ada perjalanan yang membuat seluruh benua menoleh, terdiam, lalu memberikan hormat. Itulah yang sedang dialami Timnas Futsal Indonesia di Piala Asia Futsal 2026. Perjalanan mereka bukan hanya mengejutkan, bukan hanya membanggakan, tapi juga menyentuh hati. Tonton hingga selesai. Semuanya bermula dari satu malam penuh ketegangan di Indonesia Arena. Babak perempat final.
Indonesia melawan Vietnam. Dua negara Asia Tenggara dengan ambisi besar, sejarah panjang, dan harga diri yang dipertaruhkan. Vietnam datang sebagai tim berpengalaman, disiplin, kuat secara mental. Banyak yang memprediksi laga akan berjalan sulit bagi Indonesia. Dan prediksi itu benar. Pertandingan berjalan ketat, intens, emosi naik turun, gol dibalas gol. Setiap sentuhan bola terasa menentukan nasib. Namun di tengah tekanan itu, Timnas Futsal Indonesia menunjukkan sesuatu yang berbeda. Mereka tidak hanya bermain dengan taktik, mereka bermain dengan hati. Saat peluit panjang akhirnya berbunyi dan skor menunjukkan Indonesia menang, seisi arena bergemuruh. Para pemain jatuh terduduk, ada yang berteriak, ada yang menutup wajahnya, ada pula yang meneteskan air mata. Karena mereka tahu, mereka baru saja mencetak sejarah. Untuk pertama kalinya, Timnas Futsal Indonesia berhasil melangkah ke semifinal Piala Asia Futsal. Sebuah pencapaian yang selama ini hanya menjadi mimpi. Sebuah batas yang selalu gagal dilewati di edisi-edisi sebelumnya. Sebuah tembok yang akhirnya runtuh. Dan dari momen itulah, sesuatu yang lebih besar terjadi. Bukan hanya sorak-sorai dari dalam negeri, bukan hanya ucapan selamat dari sesama atlet, tapi dukungan dari seluruh Asia mulai mengalir. Salah satu suara paling berpengaruh datang dari Thailand. Nama Madam Pang tentu bukan nama sembarangan. Presiden FA Thailand, sosok kuat di balik kemajuan sepak bola dan futsal Thailand, serta figur yang dihormati di Asia Tenggara. Ketika Madam Pang berbicara, Asia mendengarkan. Dan kali ini, yang ia bicarakan adalah Indonesia. Dengan penuh rasa hormat, Madam Pang menyampaikan apresiasi atas perjuangan skuad merah putih. Bukan sekadar basa-basi, tapi pengakuan tulus. Indonesia bermain dengan hati, keberanian, dan disiplin. Mereka membawa kebanggaan bukan hanya untuk negaranya, tapi untuk Asia Tenggara. Kalimat itu sederhana, tapi maknanya dalam. Karena pengakuan dari rival regional adalah bentuk penghormatan tertinggi dalam olahraga. Indonesia bukan lagi sekadar peserta. Indonesia kini menjadi representasi Asia Tenggara. Dukungan berikutnya datang dari sosok yang mungkin paling merasakan pahitnya kekalahan itu. Kim Sang-sik, pelatih Timnas Vietnam, ia berdiri di sisi yang kalah. Timnya tersingkir. Impian Vietnam harus berakhir di perempat final. Tapi dari situ, justru terlihat kebesaran hati seorang pelatih sejati. Alih-alih mencari alasan, Kim Sang-sik memilih memberi pujian. Kami kalah dari tim yang luar biasa. Indonesia layak berada di semifinal. Saya berharap mereka melangkah sejauh mungkin. Bayangkan situasinya. Baru saja kalah, baru saja tersingkir. Namun tetap mampu mengakui keunggulan lawan dengan tulus. Itu bukan sekedar sportivitas. Itu adalah pengakuan bahwa Indonesia benar-benar telah naik level. Bahkan ada momen di mana Kim Sang-sik terlihat berkaca-kaca. Bukan hanya karena kekalahan, tapi karena ia tahu ia baru saja menyaksikan lahirnya kekuatan baru di futsal Asia. Dari Thailand, dari Vietnam, dukungan terus mengalir. Dan kali ini, datang dari Malaysia. Legenda sepak bola Malaysia Safeh Salih ikut angkat suara. Sosok yang dikenal tajam di lapangan dan lugas dalam berbicara ini, mengaku terharu melihat perkembangan futsal Indonesia. Menurut Safeh, apa yang dilakukan Indonesia bukan kebetulan. Ini hasil dari proses panjang, dari keberanian untuk percaya, dan dari kekompakan tim. Apa yang dilakukan Indonesia adalah inspirasi. Mereka berani, mereka percaya, dan mereka bersatu. Kalimat itu seperti merangkum perjalanan Garuda Futsal sejauh ini. Safeh juga menegaskan satu hal penting menjelang laga semifinal. Melawan Jepang nanti, Indonesia tidak sendiri. Asia Tenggara ada di belakang mereka. Dan disitulah terasa bahwa cerita ini sudah melampaui batas negara. Ini bukan lagi hanya tentang Indonesia. Ini tentang kebanggaan kawasan. Kini tantangan terbesar sudah menunggu di depan mata. Jepang, nama yang besar, sejarah yang panjang, dan reputasi sebagai raksasa futsal Asia. Jepang bukan lawan sembarangan. Mereka datang ke semifinal dengan kepercayaan diri, performa meyakinkan, dan pengalaman di level tertinggi. Namun kali ini, Indonesia menghadapi Jepang dengan kondisi yang berbeda. Bukan sebagai tim yang hanya ingin belajar, bukan sebagai tim yang sekedar berharap, tapi sebagai tim yang sudah membuktikan diri. Dengan dukungan moral dari tokoh-tokoh besar Asia, dengan doa dari jutaan rakyat Indonesia, dan dengan kepercayaan diri yang tumbuh dari kemenangan demi kemenangan, langkah Garuda Futsal terasa lebih ringan.
tapi juga lebih bermakna. Karena ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah perjalanan harapan. Harapan bahwa kerja keras akan selalu menemukan jalannya. Harapan bahwa mimpi yang diperjuangkan bersama bisa menjadi nyata. Ini adalah cerita keberanian. Keberanian untuk tidak puas. Keberanian untuk menantang raksasa. Keberanian untuk percaya pada diri sendiri. Dan kini seluruh mata Asia tertuju pada satu nama. Bukan dengan keraguan, bukan dengan meremehkan, tapi dengan rasa hormat. Nama itu adalah Indonesia. Garuda telah terbang tinggi. Dan apapun yang terjadi di semifinal nanti, satu hal sudah pasti. Timnas Futsal Indonesia telah memenangkan hati Asia. Halo Garuda fans, ada kabar penuh harapan dari tim nasional Indonesia, khususnya dari skuad Garuda Asia. Kali ini sorotan tertuju pada satu level yang sering jadi fondasi masa depan sepak bola Indonesia, Timnas U17 Indonesia. Nama Nova Arianto kembali mencuat ke permukaan. Bukan tanpa alasan, sang pelatih resmi memanggil 28 pemain terbaik usia muda Indonesia untuk mengikuti rangkaian International U17 Friendly Match menghadapi Cina. Dua laga uji coba internasional ini bukan sekedar pertandingan biasa, tapi menjadi panggung pembuktian, ajang seleksi sesungguhnya, dan sekaligus laboratorium taktik menuju target besar, Piala Asia U17 2026. Lalu, siapa saja pemain yang dipanggil? Kenapa Cina yang dipilih sebagai lawan? Dan sejauh mana peluang Garuda Asia melangkah lebih jauh di level Asia? Semua akan kita bahas lengkap, pelan-pelan dan mendalam di video ini. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Timnas U17 Indonesia saat ini berada di fase yang sangat krusial. Setelah sukses menembus Piala Dunia U17 2025 di Qatar, Garuda Asia secara otomatis lolos langsung ke putaran final Piala Asia U17 2026. Ini bukan hanya prestasi, tapi juga tantangan besar. Masuk putaran final tanpa kualifikasi berarti Indonesia harus benar-benar siap. Tidak ada ruang untuk coba-coba. Setiap pemain yang dipanggil harus siap bersaing di level tertinggi Asia. Disinilah peran Nova Arianto menjadi sangat penting. Ia kembali dipercaya untuk menahkodai Timnas U17, melanjutkan proses pembinaan yang sudah ia bangun sebelumnya. Kali ini, Nova tidak main aman. Ia memanggil banyak wajah baru, hasil pemantauan dari klub Liga Indonesia, akademi, bahkan klub luar negeri. Namun menariknya, Nova juga tidak sepenuhnya meninggalkan generasi lama. Ada kesinambungan, ada kesinergian, ada proses jangka panjang yang jelas terlihat. Garuda Asia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba internasional melawan Cina yang akan digelar di Indomilk Arena, Tangerang. Laga pertama, Minggu 8 Februari 2026, kick-off pukul 21 WIB. Laga kedua, Rabu 11 Februari 2026, kick-off pukul 18.30 WIB. Dua pertandingan ini bukan sekedar uji coba. Cina dikenal sebagai tim dengan fisik kuat, disiplin tinggi, dan struktur permainan rapi. Lawan yang sangat ideal untuk menguji mental dan ketahanan pemain muda Indonesia di level internasional. Dalam pemanggilan kali ini, Nova Arianto menegaskan satu hal penting. Tidak ada jaminan tempat utama. Semua pemain memulai dari nol. Ia ingin melihat teknik dasar di bawah tekanan, kekuatan fisik dan stamina, pemahaman taktik, disiplin posisi, dan mental bertanding saat menghadapi lawan asing. 2 laga melawan Cina akan menjadi alat evaluasi paling jujur. Dari sinilah kerangka tim menuju Piala Asia U17 2026 akan dibentuk. Penjaga gawang, GK. 3 nama dipanggil untuk sektor krusial ini, Syahdan Cesar ASIOP, Mo Fahrizal Persib Bandung, dan Noah Leo Dufart Bali United. Persaingan di posisi kiper sangat ketat. Nova ingin melihat siapa yang paling siap secara refleks, komunikasi, dan keberanian mengambil keputusan. Pemain belakang. Lini belakang diisi kombinasi pemain akademi dan klub Liga 1. Bek tengah, Waliudin Shofa Persib Bandung, Putu Ekayana Yoga Bali United, Farik Rizky Madura United, Shoyo Himawan Persis Solo, dan Zidan Raditya Chandra Persis Solo. Bek kanan, Farel Lakita PS Sleman, Made Arbi Ananta Bali United, dan Handri Dimas Sulistiana Persik Kediri.
Bek kiri, Real Alvaro Salim, Bali United, Pandu Aryo, Persik Kediri, dan Perez Aquila Cue, Persija Jakarta. Nova tampaknya ingin bek yang tidak hanya bertahan, tapi juga aktif membantu serangan. Gelandang, ini jantung permainan Garuda Asia. Fardan Faras, Borneo FC, M. Ashar Muzaki, Persebaya, Girly Andrade Guevara, Persik Kediri, Chico Jerichoy, ASIOP, Keanu Sanjaya, Bali United, M. Rain Rizky Pamungkas, Bayangkara, dan Miraj Rizky Sulaiman, Madura United. Gelandang diuji dari segi visi bermain, distribusi bola, dan keberanian duel. Gelandang sayap, pemain-pemain cepat dan eksplosif. Muhammad Albar Firdaus, Persik Kediri, Iko Mang Semadi, Bali United, Dava Yuna Adi, Persebaya, dan Sean Rahman Kastor, Persik Kediri. Mereka harus jadi senjata utama saat transisi menyerang. 3 nama yang siap jadi ujung tombak: Fardan Ari, Madura United, Mierza Firjatullah, Persik Kediri, dan Nicholas Indra Rosenberg, BK, Norwegia. Nama Mierza dan Nicholas jadi sorotan. Mierza adalah alumni Piala Dunia U17 2025, sementara Nicholas membawa pengalaman sepak bola Eropa. Persik Kediri menjadi penyumbang pemain terbanyak dengan 6 nama, disusul Bali United dengan 4 pemain. Ini menunjukkan kualitas pembinaan usia muda di klub-klub tersebut. 2 laga melawan Cina bukan tentang menang atau kalah, ini tentang proses, evaluasi, dan pembentukan karakter. Garuda Asia sedang dibangun, pelan tapi pasti, dengan fondasi yang kuat, disiplin, dan visi jangka panjang. Harapan menuju prestasi di Piala Asia U17 2026 bukan sekedar mimpi. Kalau kalian optimis dengan generasi ini, jangan lupa tekan tombol like. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan pastikan subscribe supaya tidak ketinggalan update Timnas Indonesia. Karena dari Garuda Asia, masa depan sepak bola Indonesia dimulai. Sebuah perjalanan penting di balik layar, perjalanan yang bisa menentukan masa depan skuad Garuda ke depan. Nama John Hartman kembali jadi sorotan. Pelatih kepala Timnas Indonesia ini tidak duduk diam di balik meja. Ia tidak hanya menunggu laporan statistik. Ia tidak puas hanya menonton cuplikan pertandingan di layar laptop. John Hartman memilih turun langsung ke lapangan, terbang lintas negara, masuk ke jantung sepak bola Eropa. Dan petualangan terbarunya membawanya ke Italia, tepatnya ke markas Sassuolo, tempat sang kapten Timnas Indonesia, J. Itzes, kini menjadi pilar penting di kompetisi Serie A. Lalu, apa tujuan safari Eropa ini? Kenapa Hartman begitu serius memantau pemain diaspora? Dan apa arti pertemuannya dengan J. Itzes serta Fabio Grosso bagi Timnas Indonesia? Semua akan kita bahas tuntas dalam video ini. Jadi pastikan kalian bertahan sampai akhir. Sejak resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia, John Hartman langsung menunjukkan satu hal penting. Ia ingin mengenal pemainnya secara langsung. Bukan hanya di atas kertas, tapi juga di lingkungan mereka bermain dan berkembang. Safari Eropa ini menjadi agenda perdana Hartman sebagai pelatih Timnas Indonesia. Tujuannya jelas, yakni memantau para pemain diaspora yang saat ini berkarir di liga-liga top Eropa. Perjalanan ini bukan sekedar formalitas. Ini adalah bagian dari persiapan serius menuju FIFA Series 2026 yang akan digelar pada Maret 2026, sekaligus fondasi jangka panjang Timnas Indonesia di level internasional. Setelah sebelumnya mengunjungi Belanda dan Jerman, kini langkah John Hartman berlanjut ke Italia. Italia bukan negara sembarangan dalam peta sepak bola dunia. Negara ini syarat sejarah, penuh taktik, dan dikenal dengan disiplin bertahan yang legendaris. Dan di sanalah John Hartman menginjakkan kaki. Destinasi pertamanya, Mapei Football Center, markas klub Serie A Sassuolo. Di tempat inilah salah satu aset terpenting Timnas Indonesia berkarir saat ini, sang kapten Garuda, J. Itzes. Kehadiran John Hartman di Sassuolo bahkan mendapat sorotan langsung dari laman resmi klub. Mereka menyebutnya sebagai sore hari istimewa, menandakan bahwa kunjungan ini bukan kunjungan biasa. J. Itzes saat ini bukan hanya pemain Timnas Indonesia. Ia adalah kapten, pemimpin, dan simbol kepercayaan diri Garuda di level Eropa. Musim ini, J. Itzes menjadi andalan lini belakang Sassuolo. Jika dalam kondisi fit, namanya hampir selalu tercantum di starting 11.
Konsistensi inilah yang membuat Hartman ingin melihatnya secara langsung. Usai sesi latihan tim utama, John Hartman berbincang langsung dengan Jay Itzes. Pembicaraan ini bukan sekedar basa-basi. Ini adalah dialog antara pelatih dan kapten tentang kondisi fisik, ritme kompetisi Serie A, tantangan bermain di level tertinggi, dan tentu saja peran Jay Itzes di timnas Indonesia ke depan. Pertemuan ini menegaskan satu hal, Jay Itzes tetap menjadi figur sentral dalam proyek besar timnas Indonesia. Yang membuat kunjungan ini semakin spesial, John Hartman tidak hanya bertemu Jay Itzes, ia juga berdiskusi dengan pelatih Sassuolo saat ini, Fabio Grosso. Nama Fabio Grosso tentu tidak asing. Ia adalah pahlawan timnas Italia di Piala Dunia 2006, mencetak gol ikonik, sekaligus sosok yang sangat memahami filosofi sepak bola Italia. Dalam pertemuan tersebut, Hartman dan Grosso saling berbagi pengalaman, bertukar pandangan tentang metode latihan, pengembangan pemain muda, transisi pemain ke level internasional, dan tantangan mengelola tim nasional. John Hartman juga mendapat kesempatan mengunjungi fasilitas latihan Sassuolo dan mengamati sesi latihan tim utama dari jarak dekat. Ini menjadi pengalaman berharga untuk memperkaya wawasannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Safari Eropa ini mencerminkan filosofi kuat John Hartman. Ia percaya bahwa kehadiran langsung pelatih memberi dampak besar bagi pemain. Dengan datang langsung, Hartman bisa melihat sikap pemain saat latihan, cara mereka berinteraksi dengan rekan setim, bahasa tubuh, dan mentalitas profesional. Inilah pendekatan yang sebelumnya juga ia lakukan di dalam negeri. Sebelum terbang ke Eropa, Hartman sudah lebih dulu mengunjungi Persita Tangerang, Persija Jakarta, dan Bali United. Menurutnya, integrasi dengan kultur lokal adalah kunci membangun tim nasional yang kuat. Sebelum tiba di Italia, Hartman sudah lebih dulu menjalani agenda padat di negara lain. Di Belanda, ia memantau langsung performa Dean James bersama Go Ahead Eagles. Hartman ingin melihat bagaimana Dean beradaptasi dengan sepak bola Eropa yang cepat dan disiplin. Setelah itu, perjalanan berlanjut ke Jerman. Di sana, Hartman mengunjungi kamp latihan Borussia Mönchengladbach. Fokus utamanya adalah Kevin Dix, yang saat itu tengah menjalani proses pemulihan cedera. Kunjungan ini menunjukkan perhatian Hartman terhadap kondisi pemain, bahkan saat mereka belum bisa tampil di lapangan. Safari ini bukan tentang pencitraan. Ini adalah sinyal kuat bahwa timnas Indonesia sedang dibangun dengan pendekatan profesional dan modern. John Hartman ingin menyatukan pemain lokal, pemain diaspora, kultur sepak bola Indonesia, dan standar sepak bola Eropa. Semua disiapkan demi satu tujuan besar, membuat timnas Indonesia lebih kompetitif, lebih disiplin, dan lebih percaya diri di level internasional. Petualangan John Hartman ke Italia, ke Sassuolo, dan ke Jay Itzes bukan sekedar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan visi. Visi tentang timnas Indonesia yang tidak lagi dipandang sebelah mata. Visi tentang Garuda yang terbang dengan fondasi kuat, dari lokal hingga Eropa. Dan dari Mapei Football Center di Sassuolo, harapan itu terasa semakin nyata. Kalau kalian bangga melihat pelatih timnas Indonesia turun langsung memantau pemain di Eropa, tekan tombol like. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan update eksklusif timnas Indonesia. Karena perjalanan Garuda belum selesai, dan kita akan terus mengawalnya bersama.